Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke Egyptian series ya, berkaitan dari keindahan, keajaiban, dan juga rahasia. Ada energi apa sih yang mungkin bisa kita lihat bersama-sama? Terutama untuk seseorang yang mungkin masih terikat hubungan khusus dengan sahabat kebahagiaan. Kita akan cek bersama-sama energinya seperti apa. Dan seperti biasa ya sahabat kebahagiaan, sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke, Kevin gunakan tradisional astrologi Egyptian ya, sahabat kebahagiaan. Kita akan lihat energinya itu seperti apa. Sebisa mungkin untuk sahabat kebahagiaan, sebut namanya dia dalam hati atau seseorang, siapapun aja yang masih terikat koneksi hubungan dengan kamu. Sebut namanya dia dalam hati. Sebut nama dia dalam hati kamu. Dan Kevin akan tarik dulu untuk titik astrologinya, titik energinya. Seseorang yang namanya sahabat bagian sebut dalam hati, bagaimana untuk energinya dia? Apakah orang ini masih ada sebuah perasaan khusus kepada kamu? Dan energi update-nya seperti apa? Kita akan cek bersama-sama. Sambil Kevin ngerasain dulu energinya, kita akan tarik bersama-sama. Seseorang yang namanya sahabat bagian sebut dalam hati, ada energi apa? Kita akan cek. Oke, sahabat bagian, titiknya baru satu. Kita tarik lagi. Oke, sahabat bagian, Kevin sudah menemukan titik astrologinya. Kita tarik dari sudut yang pertama. Kevin lihat di sini ada energi Gemini dekan pertama. Yang Kevin sebutkan ini bukan untuk zodiak kamu ya, tapi titik energi, dimana titik energinya ini bisa Kevin terjemahkan sebagai pembacaan. Yang pertama adalah Gemini dekan pertama, lalu ada energi Cancer dekan pertama, lalu Kevin melihat di sini ada energi Virgo dekan ketiga. Lalu selanjutnya Kevin melihat ada Sagittarius dekan kedua dan Capricorn dekan kedua. Berkaitan dari energi-energi ini adalah mewakili sebuah pergerakan dari seseorang yang sahabat kebahagiaan mungkin masih terikat hubungan spesial dengan seseorang. Kita bahas dulu untuk di bawah luminaris, bawah ini adalah luminaris ya. Kita bertemu di Gemini dekan pertama. Gemini dekan pertama energinya di sini yang Kevin rasakan berkaitan dari sebuah komunikasi. Ada sebuah komunikasi yang cukup baik ya antara kamu dengan seseorang yang sedang kamu pikirkan. Kalau misalkan saat bagian kamu komunikasinya lagi nggak baik sama dia, dia akan terhubung secara komunikasi yang jauh lebih baik lagi. Perbaikan-perbaikan komunikasi ini akan tercipta antara kamu dengan diri dia. Namun jika saat bagian sudah diblokir cukup lama, artinya kamu move on. Ya, untuk kamu mungkin yang sudah diblokir lebih dari 8 bulan, artinya kamu move on dari dia. Tapi untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin kemarin komunikasinya lagi kurang baik sama dia, ini akan terbukanya sebuah komunikasi. Karena Gemini dekan pertama ini identik dengan komunikasi yang hadir, komunikasi yang mungkin bisa kembali terhubung lagi antara kamu dan juga dia. Gemini membawa energi tentang komunikasi, membawa tentang energi-energi yang sifatnya adalah keterhubungan ya antara satu dengan yang lain. Kalau kita membahas Merkurius ini memang sedang berkuasa untuk bisa mengontrol energinya dia untuk mendekat kepada diri sahabat kebahagiaan. Jadi berkaitan dari hubungan kamu dengan seseorang yang namanya kamu sebut, pada dasarnya orang ini akan menciptakan sebuah komunikasi yang jauh lebih baik lagi
Karena dia masih ada ketergantungan dan juga keterikatan emosional kepada salah satu bagian. Pada dasarnya dia adalah seseorang yang memang ketika kalian kenal, hubungan kalian baik untuk berkomunikasi. Dan mungkin terjadi sebuah masalah miskomunikasi atau kesalahpahaman atau mungkin juga masalah-masalah emosional yang tidak terungkapkan dengan kata-kata, sehingga mempengaruhi hubungan kamu sama dia. Tapi pada dasarnya orang ini masih ingin berkomunikasi dengan salah satu bagian. Rasa penasaran yang dia rasakan kepada kamu itu memang ada. Dan orang ini sudah mencoba untuk berpikir secara realitas lagi ya, bahwa apa yang dia rasakan kepada kamu adalah ketertarikannya. Oh, Kevin melihat di sini ada Cancer dekan pertama, Cancer dekan pertama. Energinya di sini adalah energi sekitar. Oke, ada emosional, ada energi sekitar di sini yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa bahwa dia bakalan kembali sama kamu. Cancer yang dipengaruhi oleh bulan ini membawa tentang sebuah rumah atau tempat di mana dia akan kembali. Jika dia adalah kekasih hati kamu dan kamu masih ada komitmen dengan diri dia, dia pasti akan kembali saat bagian. Ya mungkin sebrengsek-brengseknya dia atau mungkin juga sepokok-pokoknya dia pasti akan kembali kepada kamu. Karena pergerakannya di minggu ini banyak sekali hal-hal yang positif, terutama dari perubahan komunikasi, kembalinya dia kepada kamu, hadirnya dia kepada kamu, atau mungkin juga saat bagian yang hubungannya kamu masih baik-baik saja sama dia akan menciptakan sebuah komunikasi yang jauh lebih nyaman lagi. Biasanya obrolan-obrolan yang akan dia sampaikan kepada saat bagian ini melibatkan mungkin hal-hal yang bersifat kata maaf, atau mungkin juga melibatkan tentang apa yang diobrolkan itu membahas tentang teman-temannya dia, membahas tentang rumah, perabotan, atau mungkin juga keperluan rumah, atau mungkin juga hal-hal yang berkaitan dari rumah. Dia akan membahas hal itu. Sepertinya dia akan ngobrol hal santai kepada diri saat bagian ya. Dan kabar baiknya adalah yang kemarin komunikasinya kayak lagi kurang baik. Di sini ada perbaikan dalam ranah komunikasi. Tapi perlu diingatkan saat bagian ini adalah waktu yang cukup baik untuk membahas hal-hal ringan. Tidak bisa membahas hal-hal yang lebih berat lagi ya, terutama tentang perasaannya dia kepada kamu gimana, membahas tentang masalah aku dan kamu dan lain sebagainya. Ini sepertinya sangat sensitif. Sehingga lebih baik coba obrolannya itu dimulai dengan obrolan yang nyaman-nyaman dulu, yang ringan-ringan dulu. Karena dia sepertinya sedang memikirkan bagaimana untuk memulai sebuah usaha di rumah, atau mungkin juga dia pengen membahas hal-hal yang mungkin berkaitan dari perabotan, perlengkapan rumah, atau mungkin juga pengen mewujudkan rumah barunya, karena ada impian yang pengen dia realisasikan terutama dalam ranah rumah ya, sobat kebahagiaan. Oke, di luar itu semua, orang ini pada dasarnya memang masih menginginkan hubungan dengan kamu ya. Karena Gemini dan juga Cancer yang di bawah luminaris di sini adalah sisi terdalamnya dia. Sisi terdalamnya dia mengikat kepada kamu. Dan Kevin lihat perasaan ini memang nggak bisa diputuskan begitu saja. Kalaupun kamu atau dia terpaksa memutuskan sebuah hubungan, di dalam benaknya tuh dia pengen, ya kita nggak ada sebuah keputusan untuk putus, aku nggak mau ada sebuah perpisahan. Kalaupun misalkan ini saat bagi kita berpisah, aku pengen jadi teman, aku pengen jadi sahabat atau jadi saudara. Jadi dalam benaknya dia tuh pengen terus ngelihat kamu, dan kamu mungkin juga sama. Kalau misalkan hubungannya putus atau hubungannya harus menyudahi, mengambil sebuah keputusan, pengennya ya masih ada ikatan sebagai teman atau sebagai saudara atau lain sebagainya ya. Karena ini adalah bentuk dari kepedulian kamu atau kepeduliannya dia terhadap hubungan ini. Dan pada dasarnya memang ini adalah hubungan yang cukup lama ya, karena energi paling bawah ini adalah luminaris ya. Ini adalah hubungan yang cukup lama, sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kalian. Kalau sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kalian, ini bertahan sakit, melepaskan sulit mungkin akan terjadi. Atau mungkin juga ini buat bacaan sahabat bagian yang ngerasain hubungan yang kayak ngerasa bertahan sakit, melepaskan sulit. Dan di sini energi keterikatannya dia kepada kamu itu bukan hanya menggantung, tapi dia ngerasa bahwa sulit untuk melepaskan kamu karena perasaannya dia sama kamu tuh masih ada sampai dengan saat ini. Apakah masih ada cinta di dalam benaknya dia? Masih saat bagian, namun mungkin masalah-masalah yang terjadi antara kamu sama dia, dari masalah kepastian, dari masalah kejelasan dalam sebuah hubungan, menjadi trust issue dalam hubungan kamu sama dia. Tapi kalau misalkan trust issue-nya dalam masalah kepercayaan ya, dia bisa dipercaya atau enggak, atau kamu bisa dipercaya atau enggak, ini terkadang masalah-masalah ini tuh sering muncul lagi. Tapi Kevin lihat sih perubahan komunikasinya ini
nantinya akan jauh lebih baik lagi. Lalu kita bertemu di dekan ketiga Virgo atau Virgo dekan ketiga yang berkaitan dari hubungan kamu bersama diri dia. Ada sebuah energi, Kevin lihat di sini ada energi yang cukup besar ya. Sepertinya Merkurius memang lagi berkuasa dalam hubungan kamu sama dia. Merkurius itu identik dengan komunikasi. Dan Kevin lihat di sini ada kehidupan sehari-hari yang mungkin banyak dia libatkan ke kamu. Oke, everyday life. Virgo dekan ketiga ini adalah kehidupan sehari-hari ya, kehidupan sehari-hari. Dalam artian ketika mungkin dia ngerasa ada sebuah jeda antara hubungan kau dan dia kayak ngerasa ada sesuatu hal yang hilang, yaitu kamu. Makanya dia pengen mencoba untuk memperbaiki komunikasi. Karena dia sudah terbiasa ngejalanin hubungan dengan kamu sepanjang hari. Jadi Kevin lihat kalau masalah-masalah ego, sepertinya egonya ada yang lebih terademkan lagi ya, dan dia egonya lebih adem lagi. Hubungan kamu sama dia akan melakukan hal-hal yang mungkin sifatnya adalah rutinitas. Dia pasti akan ngelibatin kamu juga. Seseorang yang sedang kamu pikirkan memang akan banyak mengisi komunikasi di dalam hari-hari kamu. Dan Kevin sarankan saat bagian tetap jaga komunikasi, terutama yang LDR ya. Tetap jaga komunikasi kamu. Biasa hubungin dia jam berapa, biasa video call sama dia hari apa, jam berapa, itu terus dilakukan ya, agar hubungannya itu tetap erat. Karena Merkurius memang sedang berkuasa di sini. Gemini ini adalah Merkurius, lalu Virgo juga sama, ada Merkuriusnya juga, mengindikasi tentang sebuah komunikasi. Kevin rasa komunikasinya akan baik-baik saja sih, meskipun atau sekalipun saat bagian komunikasinya nggak lagi baik-baik saja, nanti juga akan lebih baik lagi. Lalu kita bertemu di Sagittarius dekan kedua. Kevin tarik energi Sagittarius dekan kedua. Berkaitan dari sebuah perjalanan, kaitannya kamu sama dia, ini hubungannya belum usai. Karena di sini melibatkan sebuah komunikasi yang kemudian terjalin lebih baik. Lalu di sini ada sebuah perjalanan di mana Jupiter akan berkuasa di dalam hubungan kamu sama dia. Meskipun berat ya, tapi dia masih ingin tetap jalan sama kamu. Dalam artian orang ini masih punya minat dan masih punya gairah sama saat kebahagiaan, apapun konteksnya, entah itu cinta bersegi-segi, cinta terlarang, atau mungkin juga hubungan apapun, kau dan dia, hubungan soulmate, hubungan twin flame, atau apapun, seseorang yang namanya kamu sebut, dia sebenarnya nggak keberatan sih untuk terus ngejalin hubungan sama kamu, justru dia menikmati. Makanya hubungan kamu sama dia itu kisahnya belum usai. Masih ada sebuah energi yang besar bagi diri dia untuk ngejalanin hubungan dengan kamu. Ya mungkin Desember nanti ada libur panjang ya, mendekati Natal. Dia juga berencana mungkin untuk menyelesaikan perjalanannya dia, travelingnya dia. Dan kau masih ada di pikirannya dia. Kalau mungkin saat kebagian LDR sama dia ngapain sih? Ya dia nikmatin perjalanannya dia. Mau kemana, mau liburan long weekend atau apa. Tapi dia masih ingat kamu kok sahabat kebahagiaan. Dia masih ingat kamu. Lalu hal-hal yang berkaitan dari Capricorn dekan kedua saat kebahagiaan. Capricorn dekan kedua ini tentang sebuah kebiasaan ya. Ini yang Kevin sebutkan, zodiaknya itu bukan zodiaknya kalian ya, persatu-satu bukan, tapi ini adalah energi. Kevin ingatkan ya, yang Kevin sampaikan ini secara astrologi, tapi bukan untuk zodiak kalian satu-satu. Ini semuanya. Takutnya ada yang bingung ya. Takutnya ada yang bingung, oh kok zodiaknya aku yang ini kok nggak disebut? Bukan, ini adalah energi. Capricorn dekan kedua ini menceritakan tentang sebuah kebiasaan, ada sebuah kebiasaan yang dia lalui sama kamu. Makanya dia kayak ngerasa bahwa kalau misalkan gak ada kamu di dalam sebuah komunikasinya nggak baik-baik saja. Dia memang ngerasa ada yang kurang. Nah, Capricorn di sini terhubung kepada Virgo dekan ketiganya. Virgo dekan ketiga di sini berkaitan dari hubungan kamu sama diri dia yang pada dasarnya adalah everyday life, tentang sebuah kehidupan sehari-hari. Makanya dia ngerasa bahwa kalau komunikasinya nggak baik, dia ngerasa nggak nyaman. Apa yang harus sahabat kebahagiaan lakukan? Misalkan komunikasi kamu lagi nggak baik sama dia, ya kamu tetap pada diri kamu dengan value yang cukup baik. Kamu tetap pada diri kamu untuk lebih bisa memperhatikan energi kasih ke dalam diri. Dan tunjukkan bahwa kamu bahagia dan tidak ketergantungan emosional sama dia. Tunjukkan bahwa kamu adalah berlian, agar dia bisa melihat bahwa ternyata kamu memang orang yang luar biasa. Kamu nggak ngereok sendiri kalau komunikasinya lagi nggak baik-baik saja. Ini menandakan sebuah pertanyaan besar di dalam diri dia. Apakah kamu tidak mencintaiku lagi sehingga
sepertinya kamu memilih diam. Dan orang ini akan berusaha, ada sebuah tindakan bagi diri dia untuk ngejar kamu. Kalau misalnya kemarin komunikasinya lagi nggak baik-baik saja. Tapi kalau komunikasinya baik-baik saja gimana? Sahabat kebahagiaan, orang ini bisa ngerasain kangen. Karena kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dia hubungin kamu mungkin jam 8 atau mungkin juga sore atau mungkin juga malam atau mungkin juga siang, dia akan melakukan itu terus-menerus. Karena sudah menjadi bagian kebiasaan. Dan seseorang yang kamu pikirkan di sini atau seseorang yang tadi namanya kamu sebut, dia masih terikat sebuah perasaan yang kuat dengan kamu. Dan periode minggu ini perasaannya dia akan semakin kuat. Oke, ini akan Kevin jadikan tema ya, karena Merkurius lagi berkuasa di sini untuk energinya. Seseorang yang masih terikat perasaan yang kuat dengan kamu. Ini adalah titik astrologinya. Kita akan cek menggunakan kartu oracle dan juga kartu tarotnya seperti apa ya. Kita tarik energinya. Kevin bereskan dulu biar kita bisa lihat menggunakan kartunya. Kita lanjut menggunakan kartu, dan di sini Kevin pakai kartu karya sendiri ya, karena ini Egyptian, jadi paling banyak menggunakan kartu sendiri. Apapun temanya, Kevin coba pakai kartu sendiri. Kita pakai kartu Remi. Ini adalah Egyptian playing card, kartu yang udah lama sih Kevin bikin. Dan kita akan cek energinya dia kepada sahabat kebahagiaan. Ternyata orang ini masih terikat perasaan yang kuat dengan kamu. Suasana hatinya dia kepada sahabat kebahagiaan, dan hal apa yang mungkin bisa kalian temui antara hubungan ini, kau dan dia. Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energinya dia yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Ada hal apa yang mungkin bisa kita lihat bersama-sama berkaitan dari energinya dia. Untuk kartu yang pertama, oke, sahabat kebahagiaan, Ace of Diamond. Kalau berkaitan dari energinya kamu itu masih tersimpan di dalam benaknya dia ya. Kamu gak usah khawatir bahwa dia bakalan hilang gak sih, dia bakalan lupain aku gak sih. Kevin lihat energi kamu tuh masih tersimpan di dalam benaknya. Ace of Diamond ini tentang fisik. Energi fisik kamu masih dia kenang. Dan orang ini memang mengharapkan ada sebuah pertemuan yang berkaitan dari fisik. Ada sebuah peluang untuk terrealisasikan sebuah janji untuk bertemu. Dan Kevin melihat sepertinya kamu adalah seseorang yang sudah menjadi tipenya dia. Kalau dia adalah divine maskulin, salah bagian dia adalah divine maskulin. Secara visual kamu adalah tipenya. Bagaimana dengan dia yang misalkan dia adalah divine feminin? Kevin merasakan dia bisa melihat secara subjektif dari kamu. Bukan hanya fisik saja, tapi dari perhatian, dari kasih sayang, orang ini masih sanggup dan masih bisa memberikan afeksi kepada kamu. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu 6 keriting, Six of Club. Kevin melihat sahabat kebahagiaan, hubungan ini masih akan tetap berlanjut dan masih akan tetap dipertahankan ya. Berbagi komunikasi, berbagi cerita yang menyenangkan minggu-minggu ini bisa tersampaikan. Asalkan sahabat kebahagiaan juga harus lebih tegas dan harus bijaksana. Jika mungkin kasusnya itu kayak pembacaan-pembacaan yang lalu, kamu harus bijak, kamu harus tegas ya sahabat kebahagiaan, agar kamu juga punya value di dalam sebuah hubungan. Tapi indikasi hubungan kamu sama dia bakalan berantem, bentrok nggak sih? Ya berantem atau bentrok itu wajar. Kalau hubungan nggak ada berantemnya, ya gimana kita bisa saling mengenal satu sama lain ya, karena itu adalah bentuk dari proses. Kevin rasa hubungan ini akan tenang-tenang aja sih, minggu ini akan tenang-tenang aja. Jadi kalian bisa menikmati komunikasi antara kamu dan juga dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Five of Diamond. Sahabat kebahagiaan, orang ini lagi butuh kamu banget. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin dia sampaikan sama kamu. Entah itu dia butuh saran kamu, dia butuh ide kamu, butuh bantuan kamu secara materi dan lain sebagainya. Tapi jangan kebiasaan misalkan dia itu ketergantungan secara materi sama kamu ya.
belajar lagi dari kasus-kasus yang dulu. Kalau misalkan dia ketergantungan materi sama kamu harus tegas. Cinta itu bukan tentang materi saja. Cinta itu adalah bagaimana kalian bisa menjaga emosional, bagaimana kalian bisa menjaga perasaan untuk tetap stabil. Dan yang jelas Kevin melihat orang ini minggu-minggu ini, atau mungkin juga sudah terjadi, dia tuh lagi boros banget sama pembagian. Orang itu lagi boros banget, makanya tuh dia tuh pembawaannya tuh kayak ngerasa gimana gitu, kayak nggak semangat banget. Kalau misalkan dia adalah divine maskulin, dia tuh kayak ngerasa nggak semangat banget karena mungkin kemarin habis boros banyak, atau mungkin juga saat ini atau kedepannya dia lagi boros banget secara materi. Jadi mungkin sahabat pembagian bisa berbagi tentang hal-hal yang berkaitan dari saran kamu ke dia. Tapi kalau misalkan dia mau pinjam duit atau pinjam modal sama kamu, ya sahabat pembagian harus ada hitam di atas putih ya. Karena Kevin lihat energi tingkat keborosannya dia tuh banyak nih sahabat pembagian, banyak. Dia banyak banget, lagi boros banget. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, kartunya di sini adalah Six of Heart. Ini 9 ya sahabat pembagian. Sorry, ini adalah 9 keriting, dan di sini adalah 6 hati. 6 hati kalau di dalam kartu tradisional kartu tarot itu sama dengan kartu 6 cup ya, mengindikasi bahwa perasaan emosional yang saling terhubung satu sama lain, atau hal-hal yang berkaitan dari sebuah kenangan. Kamu itu selalu kenang. Dia selalu mengenang dan dia selalu mengingat segala hal yang berkaitan dari momen perjalanan. Makanya tadi di bacaan astrologi itu ada energi Virgo, dekan ketiga tentang everyday life, kehidupan sehari-hari bersama kamu. Lalu di Capricorn dekan keduanya itu tentang kebiasaan. Jadi kalau misalnya sudah ada kebiasaan yang rutin dilakukan setiap hari sama kamu, orang ini tuh akan selalu menilai bahwa kamu adalah bagian dari hidupnya. Makanya kalau misalkan dia hilang, hubungannya ada jeda, dia mikir saat bagian gimana untuk terhubung lagi. Karena untuk menghilangkan yang namanya kebiasaan itu susah. Dia biasa sama kamu, dia biasa sayang sama kamu. Kalau hilang begitu saja, dia pasti akan resah sendiri. Kecuali dia adalah penjahat cinta ya. Kalau dia penjahat cinta, ya mungkin yang dikejar hanya materi saja. Kita bisa menjadikan sebuah patokan ya, salah satu bagian dari pembacaan Kevin tentang life scamming. Kalau misalkan orang cinta sama kamu di awal sebuah hubungan, dia itu terlalu menggebu-gebu, besar banget. Awal hubungan besar banget, kamu harus curiga. Bukan berarti nggak percaya, tapi kamu harus curiga. Cinta itu nggak ada yang seinstan itu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba menghilang, yang tadinya itu love bombing banget sama kamu, tiba-tiba menghilang, kamu nggak boleh panik. Kamu nggak boleh panik atau menyalahkan sendiri, menyalahkan keadaan, atau menyalahkan dia. Justru kesempatan diri kamu untuk semakin self love, menunjukkan bahwa diri kamu adalah orang yang punya value. Kamu kalau balik mau ngejar aku, pantaskan diri kamu. Orang yang sudah love bombing sama kamu, ini terkadang mempermainkan mental dan juga emosional kamu, sehingga terkadang kamu tuh mudah berempati sama dia, meskipun terkadang ngerasa nggak nyaman. Makanya cinta itu butuh logika ya, sahabat bagian. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang kayak gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang kayak gitu. Yang kasus kemarin love scamming itu udah diambil poinnya saja ya, diambil poinnya. Tapi jika dia bukan seseorang yang seperti itu, ini adalah seseorang yang memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari kamu, atau mungkin juga kamu sama dia adalah cinta lokasi, berada di lingkungan tempat kerja yang sama, atau setiap hari ketemu sudah menjadi kebiasaan, maka hal-hal yang berkaitan dari masalah komunikasi, kalau komunikasinya nggak baik, dia akan resah sendiri dan kamu juga akan resah sendiri. Makanya perbaiki komunikasi dan berkesadaran juga, dia siapa, kamu siapa. Karena ini adalah bacaan general ya, jadi energinya banyak. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sepertinya kartu hati ini lagi dominan ya. Saat kebagian, kemungkinan dia menyakiti kamu ada nggak sih? Kevin rasa energinya nggak sih. Energinya nggak se-ekstrim itu dia nyakitin kamu atau bikin hati kamu terluka, nggak sih. Karena kalau dia nyakitin hati kamu memilih diam, dia kerepotan. Dan senjatanya biar dia panik adalah diem sih. Diam kamu adalah kepanikannya. Diam kamu adalah kepanikannya. Makanya kalau misalnya kamu diem, orang ini bisa panik loh saat bagian. Energi kamu memang sudah masuk ke dalam keterikatan perasaannya dia ke kamu. Kamu memang sudah masuk ke dalam keterikatan perasaannya, sehingga dia berpikir bahwa
bagaimana caranya agar kita tetap bisa merasakan hubungan ini untuk terus berlanjut. Oke, ini adalah energinya. Dan kita akan cek menggunakan kartu Egyptian Mythology Oracle. Ini juga sama, kartu karyanya Kevin juga berkaitan dari Egyptian. Ada energi apa sih tentang perjalanan kamu bersama dia, seseorang yang ternyata masih terikat perasaan yang kuat dengan kamu. Apa kata semesta berkaitan dari hubungan ini, kau dan juga dia? Oke, ternyata memang benar ya, dia sudah ketergantungan sama kamu. Kartunya adalah Dewa Sobek dan kalimat oracle-nya adalah ketergantungan. Ya, dia memang ketergantungan sama sahabat kebahagiaan. Berarti kalau ketergantungan, perasaannya memang terikat kuat banget sama kamu, dan kamu adalah kebiasaan bagi diri dia. Kamu adalah sesuatu hal yang memang sudah dilalui banyak hari bersama dia. Dia sudah melalui banyak hal sama kamu. Makanya ketergantungan ini secara emosional itu sulit untuk dilepaskan, sehingga dia pengen nikmatin hari-hari bersama sahabat kebahagiaan. Kalimat oracle-nya adalah mereka yang tak mampu akan mencari pelindungan, dan yang tak berdaya akan menyerahkan hidupnya. Dia akan menyerahkan hidupnya dan perasaannya kepada sahabat kebahagiaan karena dia sudah ngerasa ketergantungan sama kamu. Kalau misalkan gak ada kamu, dia akan cari-cari kamu sahabat kebahagiaan. Karena kamu mungkin adalah tempat yang nyaman, tempat perlindungan bagi diri dia. Dan pada dasarnya orang ini memang menikmati hubungan ya dengan sahabat kebahagiaan. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, istirahat. Sahabat kebahagiaan, kalau kita berpikir bahwa hubungan komunikasinya lagi nggak baik, kita berpikirnya jangan overthinking, tapi kita berpikirnya oke, aku dan kamu lagi memberikan sebuah ruang untuk istirahat sejenak. Tapi ketika sudah bertemu, energi kalian akan kembali netral. Jadi yang kemarin-kemarin nih, siapa sih hubungannya? Kau dan dia yang kemarin komunikasinya lagi nggak baik. Jadikan itu sebagai waktu istirahat kalian. Karena cinta yang setiap hari ketemu, terus setiap hari cinta-cintaan terus, itu kadang bosen sahabat kebahagiaan. Manusia itu kalau melakukan rutinitas yang setiap hari gitu-gitu aja, pasti akan ngerasain bosen. Termasuk ngejalin hubungan juga sama. Kalau ngejalin sebuah hubungan gitu-gitu doang, itu juga akan ngerasa bosen. Terkadang cari masalah sendiri, cari ribut sendiri. Pada dasarnya, kalau sudah ada indikasi sahabat kebahagiaan, hubungan tuh tahu-tahu cari ribut sendiri, nggak jelas sendiri. Ini artinya masing-masing di antara kalian pada dasarnya membutuhkan sebuah ruang. Biarkan dia mau cari ruang untuk diri sendiri, untuk hobi, untuk ketenangan, dan kamu juga sama. Pengen tenang, biar nggak stres ngurusin masalah cinta. Maka jadikan itu sebagai waktu untuk istirahat. Dan rata-rata ya sahabat kebahagiaan, terutama untuk generasi-generasi yang muda saat ini, entah gen Z atau gen milenial atau gen apa ya, pacaran itu terkadang justru lebih banyak stresnya daripada bahagianya. Karena mungkin ego itu belum mendidik untuk dewasa. Maka dari itu cinta itu butuh banget ruang. Sama halnya dengan Kevin, dengan kekasihnya Kevin, cie cie gitu ya. Selalu memberikan sebuah ruang untuk masing-masing. Dan kita paham tentang memberikan ruang itu. Kalau misalkan nggak ada sebuah ruang, hubungannya itu kayak ngerasa nggak enak banget saat kebahagiaan. Kita punya kesibukannya masing-masing. Dia punya kesibukan, kamu punya kesibukan. Kamu punya hobi, dia punya hobi. Berikan ruangan untuk masing-masing agar bisa menikmati hidup. Jadi nggak ningkatin hormon kortisol ketika pacaran. Kenapa pacaran ngejalan sebuah hubungan nambah stres, bukannya nambah bahagia? Karena kurang ada waktu untuk istirahat. Dan setelah beristirahat, setelah ketemu, kangen itu yang akan muncul. Kalimatnya adalah istirahat, beristirahatlah untuk sementara waktu. Kau tak perlu menghabiskan semua tenagamu. Rasa cinta itu nggak usah terlalu diluapkan hari itu juga, seketika itu. Nggak sahabat kebahagiaan, pelan-pelan agar energinya itu masih bisa tersimpan dan masih bisa dinikmati. Dan suasana hubungan kamu sama dia nantinya juga lebih nyaman lagi ya. Karena kartu ini tentang sarkofagus ini adalah suatu hal yang memang sifatnya adalah nyaman dan juga tenang. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah piramida.
tentang sebuah potensi. Sumber kekuatanmu ada di keyakinanmu. Nah, kamu kalau yakin banget dia adalah cinta sejati kamu yakin banget apapun yang terjadi kita kembali dan menyatu, kita adalah hubungan yang kuat, maka itu bisa terjadi. Karena itu adalah bagian dari keyakinan cinta. Tapi kalau cinta udah ragu banget, cinta udah kayak ngerasa toksik banget, dan realitanya tutup mata, denial dan lain sebagainya, artinya itu adalah cinta yang diliputi oleh keraguan. Maka ketika menikmati cinta, lihat dulu posisinya, lihat dulu statusnya, jangan memaksakan. Walaupun kamu seyakin-yakinnya, tapi cinta bersegi-segi, yakin banget sama dia bakalan bisa berbagi dan perasaan. Ingat, setiap hubungan itu ada karma. Setiap hubungan itu ada karma. Maka dari itu, walaupun kamu seyakin-yakinnya dia mencintai kamu dan lain sebagainya, kamu juga harus lihat statusnya itu seperti apa. Dan beruntung untuk kalian yang sama-sama single ya sahabat bagian, di kartu piramida di sini ada potensi bahwa hubungan kamu sama dia bisa berjodoh. Kamu sama dia ada yang berjodoh, yang sama-sama single. Tapi kalau cinta bersegi-segi gimana? Oke, kalau cinta bersegi-segi mungkin next Kevin baca di tema khusus aja ya, karena itu adalah cinta yang paling rumit ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, itu kan bener kan, ada kekuatan, ada potensi, ada kekuatan. Kartunya adalah Dewa Anhur. Dewa Anhur ini adalah tentang sebuah kesabaran ya sahabat bagian. Sabar bukan lagi menjadi kekuatan yang mutlak, sadar adalah benteng terkuat. Ya, walaupun sabar menghadapi ini semua, tapi juga harus sadar. Kesadaran di dalam memaknai cinta ini pasti akan membuat sahabat bagian untuk tetap peduli, dan peduli terhadap diri sendiri, dan peduli terhadap kenyataan. Makanya terkadang cintanya nggak memaksa, ngalir. Kalau orang yang sabar dan juga sadar, pasti dia adalah orang yang punya value. Sabar-sabar doang itu nggak nyamin hubungannya tetap tentram. Ada kalanya sabar itu punya batasan. Tapi kalau sadar, ini akan memberikan sebuah cinta itu ketegasan, komitmen, dan lain sebagainya. Karena kalau orang sadar itu akan melihat realitanya itu seperti apa, sehingga tidak mudah disakiti atau menyakiti. Lalu untuk energi yang selanjutnya, brilian. Kartunya adalah Nefertiti. Queen Nefertiti membawa sebuah kesempatan, membawa sebuah perasaan-perasaan yang mungkin bisa dinikmati. Namun ini semua akan datang kepada kamu dalam bentuk koneksi emosional yang lebih dalam. Dia memberikan itu kepada kamu nanti, atau mungkin juga sudah. Ketika dia memberikan koneksi emosional yang lebih dalam kepada sahabat bagian, kamu juga harus bisa mempertahankan posisi itu, mempertahankan kestabilan emosional, sehingga kalian bisa menikmati hubungan ini antara kau dan dia. Kalimat oracle dari kartu Nefertiti di sini adalah kesempatan itu akan datang, jadilah yang beruntung untuk mewujudkan. Kesempatan hubungan kamu sama dia lebih tenang itu ada. Maka wujudkan hal-hal yang jauh lebih nyaman lagi. Karena Kevin lihat sih, orang ini masih ada keterikatan yang kuat banget sama kamu sih. Baik secara perasaan, secara pikiran. Ini semua memang sudah masuk ke dalam benaknya dia tentang kamu. Jadi kamu gak usah khawatir, dia mikirin aku gak sih? Dia masih ada perasaan gak sih sama aku? Jawabannya adalah masih. Jawabannya adalah masih. Karena kamu sudah menjadi kebiasaan dalam perjalanan hidupnya dia. Everyday life kamu itu ada di dia. Dan sehari-hari, kehidupan sehari-harinya dia, untuk saat ini, memang dia akan banyak melibatkan kamu. Kalau dia banyak melibatkan kamu, dia laporan terus sama kamu dan lain sebagainya, support saja sahabat bagian. Dan jika kamu khawatir dia seharian ngapain aja sih, dia melakukan aktivitas dan rutinitas seperti biasa. Dia nggak macem-macem sahabat bagian. Dia nggak macem-macem, karena dia memang ngejalanin kesehariannya dia seperti itu, seperti biasa. Jadi nggak ada yang perlu dicemaskan sih. Terlebih kartunya di sini tentang sarcophagus adalah istirahat. Artinya hubungan kamu sama dia nggak usah terlalu banyak overthinking, karena semuanya baik-baik saja. Oke. Ini adalah energi yang bisa Kevin lihat. Berkaitan itu semua, ada energi zodiak apa
yang muncul untuk pembacaan kita. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kita akan cek untuk energi zodiak yang pertama adalah Leo, ada Leo. Selanjutnya di sini adalah Pisces, ada Leo, ada Pisces. Lalu selanjutnya di sini adalah Virgo. Lalu selanjutnya di sini adalah Taurus. Selanjutnya adalah Libra. Lalu di sini adalah Gemini. Lalu di sini adalah Sagittarius. Lalu adalah Aquarius. Selanjutnya adalah Aries. Dan yang terakhir adalah Cancer. Ini adalah energi zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Dan untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia ya. Kita akan cek inisialnya bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf S untuk Singapura, selanjutnya ada huruf W untuk woman, selanjutnya adalah huruf K untuk Kevin, ada huruf A untuk Alpha, lalu selanjutnya adalah huruf G untuk Gamma, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf C untuk Charles, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf L untuk Luna, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf M untuk Mama, ada huruf H untuk Hotel. Selanjutnya ada huruf B untuk Bravo, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf N untuk Nano. Oke, selanjutnya di sini ada huruf V untuk Viera, lalu di sini ada huruf P untuk Papa. Dan yang terakhir adalah huruf Q untuk Queen. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya ya sahabat bagian biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Buat personal reading tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.